Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa yang tergabung dalam mata kuliah ilmu hadis atau ulumul hadis, ini insya Allah pertemuan kita yang ke-6 dan kita akan bahas bab yang ke-5, pengertian sanad, matan dan perawi hadis. Sanad, apa itu sanad? Sanad yaitu mata rantai perawi yang menghubungkannya ke matan, mata rantai para rawi yang menghubungkan ke matan. Kemudian matan, apa itu matan? Matan bukan mantan ya. Matan yaitu perkataan-perkataan yang dinukil sampai ke akhir sanad. Jadi matan itu inti dari hadis, isi dari hadis itu namanya matan. Perkataan-perkataan yang dinukil sampai ke akhir sanad. Kemudian rawi, rawi yaitu orang-orang yang meriwayatkan atau membawakan hadis, itu namanya rawi. Bahwa hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu sebagai rawi yang pertama. Sebagai contoh ini, kita ambil dari kitab Sahih Bukhari, juz 1, Shahifah 3, halaman 3. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Dari Imam Bukhari, haddatsana al-Khumaitiyu Abdullah bin Zubair qol haddatsana Sufyan qol haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qol akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari hadis tersebut dapat kita lihat ada yang saya beri underline atau garis bawah. Jadi semua yang saya garis bawah itu dari haddatsana al-Khumaiti Abdullah bin Zubair sampai qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, itu disebut dengan sanad atau mata rantai perawi yang menghubungkannya ke matan. Jadi semua yang saya garis bawah itu disebut dengan sanad. Kemudian di dalam sanad itu terdapat nama-nama orang, dan nama-nama orang yang meriwayatkan hadis itu disebut dengan perawi. Jadi hadis ini hadis Rasulullah diriwayatkan oleh rawi pertama yaitu Umar bin Khattab. Kemudian disampaikan yang mendengarkan yaitu Al-Qamah, rawi kedua. Al-Qamah bin Waqqas Al-Laisi mendengar dari Umar bin Khattab. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mendengar dari Al-Qamah. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari mendengar dari Muhammad bin Ibrahim. Sufyan mendengar dari Yahya bin Sa'id. Al-Khumaiti Abdullah bin Zubair mendengar dari Sufyan. Kemudian dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari mendengarkannya dari Al-Khumaiti Abdullah bin Zubair. Jadi melalui 6 orang sampai ke Rasulullah. Ini Al-Khumaiti, Sufyan, Yahya, Muhammad, Al-Qamah, Umar bin Khattab, ini adalah sebagai rawi. Nah, rawi terakhirnya adalah Imam Al-Bukhari yang membukukan dalam kitab Sahihul Bukhari. Kemudian yang berwarna biru, innamal a'malu binniyat,
wa inna man likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang pertama warna biru ini adalah matan. Matan itu adalah intisari, sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, isi dari sabda Rasul itu disebut dengan matan. Perkataan-perkataan yang dinukil sampai ke akhir sanad. Pada contoh di atas ditandai dengan warna biru. Nah, ini disebut matan. Saya kira bisa difahami. Jadi dalam hadis yang lengkap ada sanad, rawi dan matannya itu. Hadis tersebut biasanya ada sanad, mata rantai yang menghubungkan sampai sanad sampai matan. Kemudian ada rawi itu terdapat di dalam sanad, dan rawi terakhir yang membukukan. Seperti hadis ini yang membukukan adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari menerima hadis ini dari Ubaid Abdullah bin Zubair. Dan intisari dari perkataan Rasulullah inilah yang disebut dengan matan. Jangan salah, tidak mantan tapi matan ya. Kemudian kritik sanad dan matan hadis. Matan atau materi hadis atau isi hadis. Suatu materi hadis dapat dinilai baik apabila materi hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang lebih kuat. Jadi kalau ada hadis kok bertentangan dengan Al-Quran, itu tidak mungkin dari Rasulullah. Tidak bertentangan dengan realita, tidak bertentangan dengan fakta sejarah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Untuk sekedar contoh, dapat kita perhatikan hadis-hadis yang dinilai baik tapi bertentangan dengan isi materinya dengan Al-Quran. Satu, hadis yang menyatakan bahwa seorang mayat akan disiksa oleh Tuhan karena ratapan ahli warisnya adalah bertentangan dengan firman Allah, wala taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran surat Al-An'am ayat 164. Kemudian yang kedua, hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan punya hutang puasa, maka adalah dipuasakan oleh walinya. Ada bertentangan dengan firman Allah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya dan seorang yang tidak akan mendapatkan pahala apa-apa kecuali dari apa yang dia kerjakan sendiri. Ada jumlah ayat 39. Kemudian kritik sanad. Sanad bersambungan atau pembawa dan penerima hadis, mata rantai itu ya. Suatu persambungan hadis dapat dinilai segala baik apabila antara pembawa dan penerima hadis benar-benar bertemu, bahkan dalam batas-batas tertentu berguru. Tidak boleh ada orang lain yang berperan dalam membawakan hadis tapi tidak nampak dalam sunan pembawaan hadis itu. Apabila ada satu kaitan yang diragukan antara pembawa dan penerima hadis, maka hadis itu tidak dapat dimasukkan dalam kriteria hadis yang makbul. Tugas yang kelima, nomor 1, tuliskan sebuah hadis yang lengkap dengan sanad, matan, dan rawinya. Kemudian tentukan manakah sanad, matan, dan rawinya tersebut. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan sanad? 3, apakah yang dimaksud dengan matan? 4, apakah yang dimaksud dengan rawi? 5, bagaimanakah matan? Bukan matan ya. Bagaimanakah matan yang baik itu dan bagaimana sanad yang baik itu. Terima kasih, bisa dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.